e-channel. Semua itu ada di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pemirsa di rumah? Sudah jam 9 malam di hari Kamis. Tentunya ini jadi waktu untuk kalian yang di rumah yang lagi nonton, untuk saya usik ketenangannya karena kalian akan mendengarkan cerita horor dari program Keeng Jangan Sompral. Selamat malam semuanya. Seperti biasa, ini sudah ditemani saya dengan teman-teman, tapi ada satu yang berbeda. Tapi sebelumnya ini ada Adi, seperti biasa. Episode-episode sebelumnya sudah menemani. Kita kenalan dulu dong sama yang satu ini. Boleh, silakan. Halo, ini ada Arwan. Jadi teman baru kita untuk mendengarkan cerita-cerita mistis. Gitu. Gimana perasaannya diajak ikutan mendengarkan cerita horor? Sebelumnya siapa ya yang ada di Sebelumnya posisi tuh saya? Sebelumnya Mas Adit. Mas Adit sebelumnya. Jadi mungkin Mas Adit lagi nemenin Siti gitu. Wah, Siti siapa ya? Siapa itu sih? Karena di sebelumnya itu ada cerita tentang si Siti nih, ada Siti dan itu tuh sampai 2 part. Ada Siti part 1 dan part 2. Sebenarnya ada part 3-nya, tapi ya dibawakan sekarang nggak ya? Nggak tahu sih. Adi sehat, Adi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jumpa Gitu. lagi. Ini dari ini karena kan udah ngikutin Siti Iya. part 1 part 2 ya. Betul. Ini menurut Adi sendiri dari Siti part 2 yang terngiang-ngiang apa nih? wah, review sedikit ya untuk cerita Siti Part 2 kemarin. Kemarin tuh Siti dijailin lagi. Jahilin lagi, capek ya, Wah. kasihan ya. Saya aja yang denger gitu ya, capek gitu ya. Capek. Kasihan juga sama Siti karena yang terakhir dia dijailin lagi sama ojek online. Ya, Dia sudah pesan, ojek online-nya ada. Ternyata ojek online-nya adalah sesuatu. sesuatu Waduh. yang menyesatkan. Iya, dan terakhir cerita yang terakhir adalah Siti sedang tertidur Tertidur di di sebuah hutan bambu. hutan bambu. Wah, Bagaimana harus ngikutin. kelanjutannya tuh ya? Nanti Ada part nonton 3 aja ya di YouTube. katanya? Ada part 3. Jadi benar nama Siti. Iya, capek kayak, kasihan. Tapi pemirsa di rumah, sayangnya untuk malam ini kita nggak akan cerita dulu tentang Siti part 3. Nah, Jadi si Siti biarinlah kayak istirahat dulu di kebun bambu. iya. Kita agak melipir dulu ke tempat yang lain. Gitu. Jadi sebelum mulai ini saya kasih tahu dulu, kita ambil cerita ini yang datang dari netizen. Ini tuh plotnya ada di Jawa Tengah. Gitu. Jadi ada Nun Jauh di sana di sebuah desa di Jawa Tengah. Dan malam ini judul dari cerita mistisnya adalah Keranda Mayit Pertanda Kematian. Ngeri. Ini udah ada ininya nih. Ini bukan keranda mayit ini. Lebih ke kalau di tempat tadi namanya apa nih? Ini Kayak kalau musola gitu ya? untuk sholat namanya langgar. Langgar ya. Iya, sholat di langgar. Sholat dilanggar. Lah gimana? Ini sih buat kayak pemanis aja karena Iya. mungkin di desa di Jawa Tengah kayak masih ya rumahnya kayak gini-gini gitu. Oke, kita ceritanya akan dimulai. Jadi ceritanya ini berkisah di sebuah desa yang mempunyai kompleks pemakaman yang lumayan besar. Kenapa dibilang besar? Karena kompleks pemakaman ini bisa digunakan oleh 4 RW sama warganya. Jadi ada satu desa, dia lebih dari 4 RW sih, tapi 4 RW itu udah cukup banyak banget dan mereka memang kalau ada yang meninggal dimakamin di situ. Gitu. Dan di dalam makam tersebut ada satu makam yang agak spesial. Spesialnya karena makam ini dibuatkan sebuah bangunan dengan ada tembok, terus ada gentingnya gitu dan berukurannya juga 3x4. Dan ini makam dari seorang ustadz yang tersohor di desa itu dulunya gitu. Jadi selain menghargai juga karena memang banyak peziarah yang datang ke situ, jadi dibuat nyaman aja. Terus ukurannya juga 3x4, dibuat besar
Karena ada satu hal, keranda mayat yang biasa digunakan kalau ada yang meninggal juga disimpan di dalam makam tersebut. Gitu. Nah, di kompleks pemakaman tersebut ada 3 orang yang memang menjaga dan merawat makam tersebut. Ada yang pertama ini seorang kuncen bernama Pak Kirman. Pak Kirman. Dan ada 2 orang lagi yang bertugas untuk membersihkan dan juga menggali kubur ketika ada yang meninggal. Yang pertama ada namanya Pak Darmo dan yang kedua namanya Pak Tasman. Agak mirip-mirip ya. Kirman, Darmo dan Tasman. Ya. Sore itu Darmo dan Tasman nih kayak lagi bersih-bersih merawat makam gitu. Sore sekitaran jam 4 lah habis asar gitu. Dia kayak sapu-sapu gitu dan ternyata angin bertiup sangat lumayan kencang. Dan itu membuat kayak area yang sudah mereka sapu tuh kayak kotor lagi. Gitu. Jadi si daun-daunnya tuh kayak berterbangan lagi dan mereka kayak kesel gitu dengan bahasa Jawa yang artinya tuh kayak capek nih udah nyapu ada angin jadi nyapu lagi gitu. Nah pas mereka berbicara seperti itu ada suatu bunyi yang lumayan mengagetkan mereka. Brak! Dan itu kayak suara yang menurut mereka kayak wah, si Darmo ini bilang kamu dengar nggak? Terus si Tasmannya juga bilang iya saya dengar, itu kayaknya suaranya dari bangunan almarhum Ustadz ini gitu. Jadi kayak memang mereka lagi nyapu di arah situ dan suara itu terdengar dari situ. Akhirnya mereka memutuskan untuk melihat ke dalam makam tersebut. Dan ternyata benar, setelah mereka melihat ke dalam, keranda mayat yang memang disimpan, kondisinya tuh disimpan digantung. Keranda mayat itu digantung dan itu terjatuh. Gitu. Jadi keranda mayatnya kita bayangkan memang terbuat dari besi, ada keranda mayat, ada tutupnya dan juga ada kayak kain untuk penutupnya. Dan itu semuanya jatuh. Dan keranda penutupnya itu jatuh hampir menutupi makam dari Ustadz tersebut. Nah, akhirnya mereka berdua kayak hanya wah kok jatuh ya? Ini cuman angin doang loh, tapi kok bisa jatuh? Terus karena Pak Darmo ini orangnya positif tinggi kayak ya wes lah kita beresin aja, mungkin memang posisinya nggak bener atau gimana. Tapi Tasman ini berbicara sambil ngebenerin kerandanya itu sampai bilang ini kita harus cerita sama Pak Kirman. Sama Pak Kirman ini kita harus cerita. Ya udah nanti cerita setelah kita beresin. Akhirnya singkat cerita mereka sudah memberesin. Terus ditutup lagi juga makamnya, akhirnya mereka ke rumah Pak Kirman. Sesampai rumah di Pak Kirman, mereka tuh bercerita kayak kejadian yang tadi. Mereka, Pak ini tadi kita sapu-sapu, ternyata ada angin, dan ternyata ada suara brak, dan itu tuh keranda mayat yang jatuh. Tutup kerandanya itu hampir menutupi makamnya Pak Ustadz gitu. Terus Pak Kirman ini hanya menghela nafas dan sedikit memejamkan mata kayak menerawang gitu. Jajal dicek, iki wong kampung enek sing podo loro apa ora? Coba kamu cek warga kita, apakah lagi ada yang sakit atau enggak. Gitu. Oh ya udah, kita cek. Setelah dicek, ternyata mereka juga ngasih informasi kembali. Ternyata tidak ada yang sakit sama sekali. Di desa itu tidak ada yang sakit. Cause everything is okay gitu, nggak ada yang sakit, nggak ada yang aman lah. Akhirnya keesokan harinya Pak Kirman ini berinisiatif untuk datang melihat kondisi si keranda yang jatuh itu. Sendiri dia datang ke makam. Nah, dia membuka bangunan makam itu dan melihat ternyata memang tidak ada yang aneh karena kan sudah dirapihkan oleh kedua orang tadi. Nah, setelah dia hanya merapihkan lagi sedikit, tidak diduga pintu dari bangunan makam itu pun tertutup dengan sangat keras. Kebanting gitu, dan dia kaget gitu. Tapi sayangnya pintu itu terkunci dari luar.
Jadi kita bayangkan si pintu itu tuh kalau di desa mungkin kuncinya tuh hanya slot yang kayak plok jatuh gitu. Jadi dia kayak wah terkunci dari luar gitu. Tapi Pak Kirman ini maksudnya nggak gimana-gimana juga, biasa aja. Dia bawa handphone dan ini dia kayak WhatsApp gitulah, WhatsApp si Darmo. Dan ini minta tolong dibukakan, terus udah gitu kayak singkat ceritanya ini Darmo dan Tasman nih datang, akhirnya membukakan. Ternyata setelah membukakan pintu dari bangunan tersebut, mereka kaget. Pak Kirman ini ada dalam posisi pingsan dan posisinya itu terlungkup gitu. Dan mereka juga akhirnya kaget dan mereka ngebangunin gitu, Pak bangun. Dan akhirnya bangun tapi dengan keadaan yang lumayan agak capek, kayak habis dikejar apa, capek, kayak ngos-ngosan gitu. Oke, singkat cerita mereka akhirnya nggak banyak tanya lagi, mereka hanya membawa Pak Kirman ini ke rumahnya. Setelah sampai di rumahnya, Pak Kirman ini kayak cukup bilang sama mereka berdua, kejadian ini nggak usah banyak orang yang tahu lah, cukup kita aja kejadian yang tadi. Padahal mereka berdua ini kayak, ini sebenarnya ada apa sih, ada apa gitu. Nah, cerita beralih ke 3 hari kemudian. 3 hari kemudian itu warga digegerkan oleh kejadian sepasang kekasih. Ada kekasih ini bernama, yang perempuan itu namanya Kinanti. Dan yang laki-laki ini bernama Baskoro gitu. Nah mereka ini terlibat adu mulut, terus terlibat kayak pertengkaran. Kayak Kinanti ini lebih kayak main fisik ke si Baskoronya, dan itu tuh bener-bener di depan rumah mereka, di depan rumah, tepatnya di depan rumah orang tuanya Kinanti, di rumah orang Kinanti. Mereka ini sebenarnya sepasang kekasih yang memang udah lama menjalin kasih ya, kayak pacaran gitu. Backgroundnya itu memang Kinanti ini adalah seorang kembang desa. Dia ini kayak cantik gitu, orang cantik, primadona. Umurnya masih 21 tahun. Sedangkan Baskoro ini adalah seorang laki-laki yang umurnya 29 tahun yang mempunyai pekerjaan yang kurang jelas, agak serabutan gitulah. Ya, pekerja kasar lah gitu. Mereka ini terlibat adu mulut, cekcok karena Kinanti ini ingin menyudahi hubungan mereka. Jadi dia kayak pengen putus. Nah, Baskoro yang kayak nggak terima gitu kayak nanya, ini tuh udah jadi tontonan orang sebenarnya, udah kayak adu mulut. Kenapa? Alasannya apa? Alasannya itu orang tua dari Kinanti tidak setuju bahwa Kinanti berhubungan dengan Baskoro. Tapi Baskoro yang membuat marah Baskoro itu adalah, kok Kinanti mau nurutin orang tuanya? Selama ini tuh kita sudah pacaran baik-baik aja, kenapa kamu mau nurutin orang tua yang tidak setuju bahwa kita bisa kawin lari atau segala macam. Akhirnya yang itu sudah jadi tontonan warga banyak, karena kan kalau di desa gitu ya ada cekcok, dia kayak langsung nontonin itu kayak ada konser gitu. Nah tapi Kinanti ini kayak, udahlah kamu pergi aja, ini udah malu ditontonin orang, sambil kayak ngedorong si Baskoro. Akhirnya Baskoro juga mengalah sambil kayak masih ada malunya tapi ada marahnya juga. Baskoro pergi dengan mengeluarkan kata-kata dengan pakai bahasa Jawa yang artinya tuh gini, kamu hati-hati ya, kamu sudah menyakit hatikan saya. Saya sudah sakit hati dengan kamu. Dan akhirnya kejadian itu pun selesai. Nah, kejadian beralih ke 2 hari berikutnya. Dari kejadian tadi, ternyata Kinanti sakit. Ya, Kinanti nih kayak sakit gitu. Dia demam tinggi, panas banget, dan akhirnya dibawa oleh orang tuanya Kinanti itu ke dokter. Dan sampainya di dokter kayak diagnosanya, oh ya udah demam biasa aja. Dikasih obat dan kembali lagi ke rumah. 2 hari minum obat, ternyata tidak ada yang berubah. Jadi semuanya masih kayak sakit, masih demam. Ada yang berubah, tapi perubahannya ini cukup mengerikan sih. Perubahannya adalah timbul seperti sisik ular di beberapa bagian kulit dari Kinanti. Gitu.
Nah, sisik ular ini kayak ada di penggambarannya, kayak ada di betis, kayak ada di paha gitu. Dia kayak, wah, orang tuanya udah tahu, orang tuanya bingung, kinantinya juga bingung sambil kayak kecewa, marah-marah gitu. Ini saya kenapa gitu. Orang tuanya tuh kayak masih memendam, kayak, aduh, ini ada hubungannya nggak ya sama yang kemarin ribut itu gitu. Tapi dia masih kayak meredam, di hari itu dia kayak masih meredam. Cerita beralih ke 2 hari selanjutnya. 2 hari selanjutnya Kinanti ini kayak udah beberapa hari nggak mandi, dia kayak pengen mandi, tapi masih dengan ada sisik yang menyerupai ular di berbagai tubuhnya. Pas dia ke kamar mandi dan ada kaca di kamar mandi, dan hanya di kamar mandi dia ada kaca di rumah itu. Betapa kagetnya Kinanti, ternyata sisik yang menyerupai sisik ular itu sudah mencapai mukanya. Gitu. Dan akhirnya Kinanti pun berteriak sangat keras. Terus Kinanti juga kayak lebih kayak marah-marah lagi. Akhirnya orang tuanya mengetahui itu dan membawa Kinanti ke kamar. Orang tuanya baru terfikirkan untuk memanggil Kuncen. Akhirnya bukan Kuncen yang si Pak Kirman tadi. Jadi Pak Kirman ini adalah seseorang yang memang bisa lah di desa itu. Selain Kuncen jadi orang yang bisa. Sesampainya Pak Kirman di sana itu, selama perjalanan ke rumahnya Kinanti, ternyata warga juga ada yang ngeh, tapi belum terlalu banyak. Ini ada apa rame-rame gitu. Ternyata pas sampai di rumahnya Kinanti, kondisi Kinanti sudah sangat mengenaskan. Kinanti sudah mendesis seperti ular dan dia ada di bawah ranjang tidurnya. Udah mendesis tapi ada di bawah ranjang. Dan Pak Kirman pun mengucap astagfirullahaladzim. Dia mencoba menggapai Kinanti tapi kayak Kinantinya berontak. Orang tuanya udah kayak nggak tahu harus gimana. Akhirnya Kinanti bisa dipegang oleh Pak Kirman. Pak Kirman berdoa tapi masih kondisi yang sama. Pak Kirman pun bertanya kepada orang tuanya. Iki enek opo? Opo enek masalah sadurunge? Ini ada apa? Apakah ada masalah sebelumnya? Tapi belum sempat dijawab oleh orang tuanya, Kinanti makin menjadi-jadi. Kinanti terlihat ada tapak ular melingkar di perutnya. Jadi kayak ada di dalam perut tuh ada ularnya melingkar gitu. Dan menonjol itu melingkar dan Pak Kirman lumayan kaget dan dia berdoa kembali. Kali ini dia berdoa cukup serius dan sampai menangis. Dan yang akhirnya dia hanya berucap di ujung doanya tuh minta kepada Allah berucap seperti ini. Ya Allah, mudahkanlah, lancarkanlah. Dan itu langsung diusap ke mukanya Kinanti. Tidak lama dari situ, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Kinanti pun meninggal. Jadi di waktu yang sesingkat itu, kejadian itu akhirnya meninggal dan singkat cerita, Kinanti pun dimakamkan keesok hari. Setelah dimakamkan, malam pertama itu adalah malam dimana kalau di Jawa tuh masih ada tahlilan. Jadi ya mungkin di Jawa Barat juga masih ada tahlilan dan itu malam pertama mereka tahlilan. Setelah Kuncennya datang, terus yang Pak Darmo sama Pak Tasman juga datang, gitu. Dan akhirnya setelah tamu yang ikut mendoakan ini pulang, akhirnya tinggal orang tuanya dan akhirnya Pak Kirman mengajak Pak Darmo dan juga Pak Tasman ini ngobrol dengan orang tuanya untuk menguak misteri dari balik semua yang sudah terjadi. Akhirnya Pak Kirman ini bertanya kembali kepada orang tuanya pertanyaan yang belum sempat dijawab sebelumnya. Sebetulnya ini Kinanti ada masalah apa? Dan akhirnya orang tuanya pun menjawab. Kinanti ini beberapa hari sebelumnya terlibat cekcok dengan pacarnya yang bernama Baskoro. Gitu. Nah, cekcoknya ini adalah mungkin awal permulaan dari permasalahan ini.
orang tuanya jadi menerka begitu tuh. Karena Baskoro ini diputuskan oleh Kinanti. Alasannya adalah kami sebagai orang tuanya tidak setuju dengan hubungan ini. Dan yang ternyata orang tua Kinanti tidak pernah tidak setuju dengan hubungan mereka. Bukannya aku takut. Itu lagu, Pak. Ya. Ternyata orang tua Kinanti ini menyetujui hubungan Kinanti dan Baskoro. Kenapa menyetujui? Karena orang tua Kinanti mengetahui seberapa besar cintanya Baskoro kepada Kinanti. Walaupun dengan pekerjaan yang sangat serabutan, tapi orang tuanya sudah sangat mengetahui bahwa Baskoro ini menabung untuk menikahi Kinanti. Untuk menikahi Kinanti. Tapi orang tua Kinanti masih bertanya-tanya, apakah gara-gara Baskoro sakit hati diputuskan oleh Kinanti? Gitu. Ternyata jawabannya ada di Pak Kirman sebagai kuncen. Kita tarik flashback. Pak Kirman ini pernah pingsan di dalam makam. Iya. Nah, ternyata dibangunkan kan dia kayak kelelahan capek gitu ya. Ternyata sebelum dia pingsan, ada seperti sosok yang membisikkan dengan bahasa Jawa. Saya coba menggunakan bahasa Jawanya. Boleh. Ana ula jejaden sing mati, tapi matine mergo dosane dhewe. Artinya adalah ada sosok yang menyerupai ular yang akan mati, tapi kematiannya atas dosanya sendiri. Itu kan ada 2 kalimat tuh ya. Ada 2 kalimat. Dan orang tua Kinanti itu kayak mulai menangis. Kalimat yang pertama sudah jelas. Ada sesosok ular yang akan mati, dan itu udah jelas. Kinanti menyerupai sosok ular dengan sisik ularnya dan dia meninggal. Kalimat yang kedua adalah dia mati akibat dosanya sendiri. Dosanya sendiri adalah Berselingkuh. Sebelum itu dijawab, ternyata Pak Kirman sudah menyuruh Baskoro untuk datang malam itu. Sudah untuk menyuruh datang Baskoro. Kedatangan Baskoro ini cukup mengagetkan orang tua dari Kinanti. Gitu, karena kok ini Baskoro? Karena mereka mikirnya kayak, anjir, ini tuh gara-gara kamu gitu, kamu. Gitu. Tapi ternyata Baskoro juga ternyata luluh karena Baskoro ternyata sudah ada dari tadi di situ dan mendengar bahwa alasannya bukan karena orang tuanya tidak setuju. Karena orang tuanya bahkan menyetujui gitu, dan kedatangan Baskoro ini memberikan bukti lain atas kejadian yang terjadi. Iya. Baskoro memberikan bukti berupa screenshot. Nah, di dalam screenshot itu screenshot sebuah chattingan antara Kinanti dan pria selingkuhannya. Ya, kan selingkuh. Kinanti ini ceritanya berselingkuh dengan seorang pria orang kota, itu yang berasal dari kota dan kenal di media sosial. Waktu itu Facebook. Jadi mereka memadu kasih pacaran tuh lewat kayak Facebook, dan akhirnya mereka bertemu, sempat ketemu gitu. Dan si cowok ini tuh tahu kalau Kinanti tuh pacarnya Baskoro, dan mereka kayak main belakang gitu. Buktinya adalah chattingannya. Chattingnya isinya begini. Ini antara Kinanti dan cowok itu ya. Kinanti ya dan selingkuhannya. Chattingnya tuh gini. Kamu harus tanggung jawab. Saya mengandung anakmu. Bagaimana ini? Baskoro pun, bukan Baskoro, selingkuhannya tuh menjawab kayak, bukan, itu bukan anak saya. Ada kemungkinan dong itu anak Baskoro, yang orang kamu pacar Baskoro. Kinanti pun menjawab, keperawananku pun aku berikan hanya kepada kamu. Jadi ini bukan anak Baskoro, ini anak kamu. Dan selingkuhannya pun bilang, gugurkan atau kamu saya bunuh. Nah,
Dari situ udah agak terang belum sih? Iya. Belum ya? Selingkuhannya kali. Belum ya? Jahat. Nah, ternyata orang tuanya pun baru mengetahui bahwa Kinanti ingin lepas dari Baskoro karena dia sudah mengetahui bahwa dia hamil. Dan di lain cerita, Baskoro pun ternyata mengetahui itu dari chattingan dan dia screenshot karena sebelumnya dia sempat main, Kinanti ini sama Baskoro sempat kayak pacaran, main kemana gitu. Terus Kinanti kayak pergi, handphonenya ada di situ. Terus kayak dilihat handphonenya kok ada yang WhatsApp siapa gitu. Karena sebelumnya juga tabiatnya Kinanti itu kayak udah berubah sama si Baskoro. Kayak, oh ternyata di screenshot dan dikirimin ke handphonenya Baskoro. Dan di endingnya ternyata Pak Kirman ini menjelaskan bahwa bukan Baskoro yang membuat ini semua, tapi selingkuhannya. Ya. Jadi kayak Baskoro memang sakit hati, tapi dia juga kayak ingin sakit hatinya tuh bukan karena diputuskan, tapi karena dia sudah mengetahui dan dia masih berusaha untuk ingin mempertahankan. Biarkanlah anak yang itu dan dia mau bertanggung jawab. Gitu. Baskoro terbaik. Baskoro itu terbaik loh. Iya. Tapi ada lagi bro. Ya, apa nih? Di endingnya setelah cerita ini buktinya sudah ini dan orang tuanya pun meminta maaf kepada Baskoro. Di perjalanan pulang, Baskoro, Pak Kirman, terus Pak Tasman dan satu lagi siapa tadi saya lupa. Pak Darmo. Ini ada satu yang dikasih tahu sama Pak Kirman. Iya. Bahasa Jawanya gini. Hati-hati mengkonek kerondo mayite tiba meneh. Tandane enek sing mati ora wajar. Artinya Nanti ke depannya kalau keranda mayit itu terjatuh lagi atau ada yang aneh dengan kerandanya, itu pertanda ada kematian yang tidak wajar. Itu. Kirman ini emang Kuncian terbaik ya. Yang beda ya. Gitu. Jadi cerita malam ini seperti itu pemirsa di rumah. Menurut Adi sendiri ini gimana? Iya, Kalau di sebenarnya levelin saya lebih kaget ternyata pelakunya bukan Baskoro. Ternyata Bukan ya? Kinanti malah selingkuh. aduh, itu kayak layangan putus ya. Iya. Itu bukan Mas Aris di sini Bukan selingkuh. ya? Mbak Kinan. Bakinan. Ini gimana? Kalau menurut Arwan? ini Baskoro tuh sosok yang kuat ya. Wah, jarang sih. Jarang. Kayaknya itu salah satu-satunya spesies Satu-satunya. laki-laki. Jadi pengen ketemu Baskoro nggak sih? Oke, jadi kesimpulannya sih dari malam ini kayak, aduh jangan jadi kayak bikin ulah sendiri yang malah merugikan diri sendiri deh. Iya. Malah menjatuhkan orang ternyata salah pilihannya. Gitu. Terima kasih pemirsa di rumah yang udah menonton cerita Keung malam ini. Nanti minggu depan kita akan kembali lagi. Terima kasih juga Adi, terima kasih juga Arwan. Ya. Nanti kita akan kembali di Kamis minggu depan di jam 9 hanya di Keung. 이 채널